pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa biar Ibu pimpin ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Materi kita hari ini temanya tentang berteman. Dalam berteman, Ibu akan menjelaskan apa arti berteman, manfaat berteman, faktor penghambat berteman, dan faktor pendukung berteman, dan apa sih yang dikatakan Alkitab tentang berteman. Ya. Di sini ada yang tahu arti berteman. Berteman adalah kita membangun relasi dengan individu satu ke individu lain, antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan perempuan, maupun laki-laki dan laki-laki, dengan tujuan mencapai suatu tujuan bersama. Nah, terus selain arti berteman, di sini juga Ibu akan menjelaskan manfaat berteman. Ternyata berteman itu ada manfaatnya ya. Satu, meningkatkan kebahagiaan. Ternyata dengan berteman kita dapat meningkatkan kebahagiaan ya. Wah, bisa gembira begitu ya, kebahagiaan. Dan kedua, kita lebih percaya diri. Artinya kita lebih pede ya. Singkat aja, pede, percaya diri. Ternyata selain meningkatkan kebahagiaan, lebih percaya diri, ada juga mengurangi stres. Ternyata dengan kita berteman, kita juga bisa mengurangi stres. Apalagi anak-anak yang sering stres gitu kan, mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang membuat stres. Mungkin dengan adanya teman bisa mengurangi rasa stres yang kalian miliki. Sekarang faktor pendukung berteman ya, ternyata ada juga faktor pendukungnya ya. Nah, apa saja itu? Saling mendukung satu sama lain. Kita berteman biar relasi yang kita bangun itu bagus, maka kita penting saling mendukung satu sama lain ya. Berikutnya, menghormati perbedaan. Perbedaan itu bukan semata-mata perbedaan agama, bisa juga perbedaan warna kulit, perbedaan tinggi badan, berat badan, yang kita atau pola pikir yang berbeda. Kita harus menghargai, apalagi kita memiliki teman yang berbeda agama. Tentu kita sangat, artinya toleransi kita harus tinggi ya. Berikutnya itu bersikap terbuka. Ya, kita harus bersikap terbuka dengan teman-teman kita ya, agar hubungan yang kita jalani itu baik. Sekarang berikutnya faktor penghambat berteman ya. Ternyata ada juga ya faktor penghambat berteman. Suka mengadu domba. Jadi kamu itu suka mengadu domba, itu adalah faktor penghambat berteman. Nah, yang berikutnya tidak dapat menjaga rahasia. Jadi kamu itu orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi kamu itu tidak dapat menjaga rahasia. Berikutnya, suka memilih-milih berteman. Jadi ketika kita memilih berteman, kita tidak melihat warna kulit, agama, suku, apapun. Kita boleh berteman dengan siapa saja. Jadi kita tidak memilih. Berbicara kasar. Jadi kalau kita suka berbicara kasar, seperti menyebutkan kebun binatang atau lainnya, itu adalah sifat yang jelek ya, jiwa yang egois. Nah, berikutnya apa sih yang dikatakan kitab suci tentang berteman? Filipi, kita buka Filipi bab 2 ayat 4. Ibu baca ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ternyata Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan orang lain. Nah, berarti kita saling menolong, membangun relasi, dan melihat juga misalnya teman kita mendapat satu musibah, maka kita akan bantu. Mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mungkin materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Maka pertemuan ini Ibu akhiri dengan doa. Mari kita persiapkan diri untuk doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan anak-anak buka bab 1, yaitu materinya tentang sekolahku. Ada yang tahu apa itu sekolah?
untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa, dan Bapak sebagai guru, kalian harus bisa memelihara lingkungan sekolah. Contohnya tiket. Tadi pagi ada tiket enggak anak-anak? Oh bagus. Sepertinya ada tiket. Kelasnya bersih pada hari ini. Bagus. Itu adalah salah satu kita peduli dengan lingkungan sekolah kita. Karena sekolah itu adalah tempat kita menuntut ilmu. Sekolah itu tempat menuntut ilmu. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, berarti Bapak kira anak-anak sudah mengerti. Nanti anak-anak Bapak kasih tugas, yaitu menggambar tentang sekolah yang berkaitan dengan sekolah. Apakah anak-anak mengerti? Bagus. Kita mencintai lingkungan sekolah. Contohnya kita tiap hari Senin di sekolah ini kita mengadakan nebas atau kerja bakti. Itu adalah salah satu contoh materi yang kita pelajari pada hari ini. Itulah cara kita mengungkapkan cinta kita kepada sekolah kita. Baik, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema kita pada pelajaran ini yaitu temanku. Baik, kita langsung memulai pelajaran ini ya. Kita buka halaman 3. Di sini terdapat sebuah gambar, yaitu gambar yang menceritakan perbedaan antara satu sama lain. Kalau kita amati di gambar ini, kita tentu dapat menemukan ringkasan yang berbeda-beda ya. Di gambar ini juga kita dapat melihat ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang badannya tinggi, ada yang badannya gemuk, dan ada yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya keriting. Jadi itulah perbedaan teman-teman yang terlihat pada gambar. Nah, bagaimana? Anak-anak sudah dapat membedakan perbedaannya belum? Sudah dapat menemukan ciri khas yang dimiliki dari gambar tersebut? Tentu bisa ya membedakannya. Nah, di sini juga kita akan melihat kehidupan Yesus dan cara Yesus memanggil 12 muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus berada di pantai Danau Galilea dan mulai mencari para murid, mulai dari Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, sampai terpilih 12 murid Yesus yang disebut rasul. Apa tadi 12 murid Yesus yang disebut rasul? Jadi itulah materi kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Berjumpa lagi bersama Bapak pada pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dampak perilaku negatif dan pemulihan kerusakan lingkungan. Jadi bisa digarisbawahi bahwa kita hari ini mempelajari tentang lingkungan. Baiklah, Bapak yakin pada kesempatan kali ini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak juga bisa melihat dari mimik wajah kalian sedang bahagia pagi hari ini ya. Tetap harus semangat ya. Baiklah, untuk itu anak-anak, dalam pembelajaran pagi hari ini kita mulai dengan doa pembuka. Marilah Bapak pimpin kita di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang lingkungan. Bapak akan menjelaskan sedikit uraian tentang lingkungan di papan tulis ya.
Jadi kalian bisa catat garis besarnya, kalian ambil poin-poinnya saja. Baiklah, kita mulai dari hal yang negatif dulu ya, supaya teman anak-anak semua bisa mengetahuinya. Jadi kebanyakan di antara kita itu tidak bisa menjaga lingkungan kita dengan baik dan benar. Oleh karena itu, Bapak sarankan pada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan. Maka dari perbuatan seperti itu, lingkungan kita akan terjaga, kita merasa aman dan nyaman tinggal di suatu tempat tersebut. Baiklah, untuk hal negatif ini sering kita lihat bahwa dalam waktu belakangan ini banyak sekali hutan kita yang kebakaran. Itu karena apa? Karena dari kita sendiri, dari orang-orang sekitar itu tidak bisa menjaga lingkungan dengan baik dan benar. Sepertinya kebakaran hutan ini. Kebakaran hutan. Lalu poin yang kedua, hal yang negatif di lingkungan sekitar yang tidak baik yaitu menumpukan sampah di perumahan. Jadi mungkin dari anak-anak semua, mungkin setelah makan kue, bungkus kue, atau membeli minuman es seperti itu, sampahnya itu dibuang di lingkungan rumah teman-teman semua, lingkungan rumah anak-anak semua. Bapak itu tidak mau kalian nanti setelah melakukan pelajaran seperti ini, kalian itu tetap membuang sampah di sekeliling rumah, di depan rumah, seperti itu ya anak-anak ya. Karena itu tidak berdampak baik bagi kesehatan kalian. Tentu jika kalian sering membuang sampah pada lingkungan sekitar rumah kalian, tentu lingkungan sekitar rumah kalian akan mengalami pencemaran, banyak nyamuk. Tentu saja kalian tidak akan aman dan nyaman tinggal di rumah kalian sendiri. Yaitu kita masuk poin yang ketiga, yaitu pembuangan limbah pabrik. Jadi kita lihat seperti di kota ini ya, kita lihat bahwa pabrik-pabrik itu banyak membuangkan limbahnya itu ke sungai. Jadi pencemaran itu terjadi. Jadi kita mandi di sungai itu, airnya itu tercemar, jadi terkena kulit kita, jadi terkena mata, seperti itu ya. Kalau kita berenang di sungai itu tidak akan berdampak negatif untuk kesehatan kita. Jadi bagaimana anak-anak semuanya supaya anak-anak itu bisa menjaga lingkungan dengan baik? Di sini ada Bapak ada menuliskan sisi positifnya ya. Sisi positif. Kalau ini tadi sisi negatifnya dari pencemaran lingkungan. Untuk sisi positifnya, anak-anak semua bisa membantu. Jika tadi kan ada kebakaran hutan, anak-anak semua bisa membantu untuk memadamkan api yang sedang terbakar tersebut. Membantu masyarakat itu adalah hal sosial yang perlu anak-anak tumbuhkan di dalam pribadi anak masing-masing, supaya selain anak-anak itu bisa membantu orang lain, tumbuh juga kepercayaan diri anak-anak itu bisa membantu orang-orang di sekitar yang sedang mengalami kesusahan seperti itu anak-anak ya. Lalu yang kedua, jika di sekolahan pastilah setiap hari Jumat atau Sabtu itu kita akan melakukan kerja bakti. Maka nanti minggu depan ya, pada pertemuan minggu depan lagi, Bapak akan nyuruh anak-anak sekalian membawa bibit tumbuhan untuk melakukan penghijauan di lingkungan rumah teman-teman ataupun lingkungan sekolah kita nanti ya. Baiklah, itulah poin-poin penting yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Bapak kali ini akan memberikan kalian hanya tentang poin dasarnya saja ya gitu ya. Nanti Bapak akan perdalam lebih jelas lagi penjelasannya pada pertemuan minggu berikutnya. Marilah untuk menutup perjumpaan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa penutup. Bapak pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.